Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apa yang dikatakan Su-han sangat masuk akal. Jika mereka bisa menguasai ras lain sebelum iblis luar angkasa menyerbu, mengapa mereka perlu bekerja sama? Tapi idemu tidak buruk dan layak, tapi klan iblis harus diancam, baru mereka akan percaya, kata Su-han lagi. Aduh, benar-benar sakit kepala. Kami pikir kami akan menikmati hidup bersamamu, tapi kami tidak menyangka akan langsung menabrak batu sebesar itu. Ling Xiao terdiam. Kalau begitu aku akan mengirimmu kembali, goda Su-han. Enggak, aku cuma suka nabrak tembok. Kamu tahu nggak sih rasanya enak banget kalau muka kita berlumuran darah. Mendengar itu, semua orang terdiam membisu. Jadi, jika Pantheon tidak mau mendukung dan aliansi bintang ingin menguras kekuatan umat manusia, hanya istana pengadilan manusia yang masih melawan para iblis. Suan Yuan Qiong mengerutkan kening, mengabaikan Ling Xiao dan menatap Su-han dengan cemas. Pantas saja senior Fang Ze bilang kau sedang dilema. Sebagai Patriark Agung Sun Tian, kau benar-benar tidak bisa menemukan solusi. Tidak, masih ada jalan. Su-han mencibir, kalau aku mundur, orang lain akan bilang aku tak pantas mendapatkan reputasiku. Kalau aku tidak mundur, orang lain akan bilang aku tak peduli dengan kepentingan umat manusia, dan tak peduli dengan nyawa mereka. Tapi kalau kau pikirkan baik-baik, kau pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kering. Xiao Qinxian tiba-tiba berkata, bunuh semua orang yang meragukanmu dan beritahu mereka bahwa kamu bukan orang yang tidak layak menyandang reputasi itu, tetapi hanya tidak mau memperjuangkannya. Hahaha. Su-han tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kau mengerti maksudnya, nak. Tapi aku tidak sekejam yang kau katakan. Tidak perlu membunuh mereka semua. Aku belum begitu mampu. Selama aku bisa mengungkap masalah ini, semuanya akan baik-baik saja. Bukankah mereka suka membuat masalah? Kalau begitu aku akan ikut campur dengan mereka sampai mereka tak bisa mengendalikan diri dan tak ada cara untuk menghentikannya. Su-han sudah punya cara untuk menangani masalah ini dalam benaknya, tetapi waktunya belum tiba, jadi belum ada kebutuhan atau keharusan untuk melaksanakannya untuk saat ini. Oke, jangan urus urusanku dulu. Lagi pula, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Su-han berdiri dan berkata, istirahatlah dengan baik malam ini. Mulai besok, aku akan mengatur latihanmu. Aku ingin memberitahumu bahwa kau harus menyusulku sesegera mungkin. Kalau tidak, saat aku pergi ke Tanah Suci, aku terpaksa meninggalkanmu di sini lagi. Baik, Master Su. Semua orang mengangguk. Setelah meninggalkan ruangan, Su-han tidak dapat menghubungi Ratu Kehancuran, jadi dia terlebih dahulu mengirim pesan kepada Su Sue, memintanya untuk menemukan cara menemukan Ratu Kehancuran dan memberitahu orang lain di bidang bintang menengah bahwa mereka dapat datang ke bidang bintang superior. Meskipun istana Pangeran Yun sangat jauh dari istana Baihua, Su Sue dan Su-han juga memiliki cara komunikasi khusus yang diberikan oleh istana Baihua dan istana Pangeran Yun. Para penguasa di kedua istana tersebut menutup mata terhadap hal ini. Setelah melakukan semua ini, Su-han pergi ke Aula Timur. Malam sudah larut, tetapi lampu-lampu di kediaman Pangeran Yun masih terang benderang. Bulan pucat dan bintang-bintang menggantung di langit, dengan semburat merah darah yang samar. Semoga tidak akan ada hari di mana bulan darah benar-benar terbenam. Su-han menarik napas dalam-dalam, berdiri di pintu Aula Timur, dan mengetuk pelan. Datang. Suara Dewa Petir kuno terdengar, dan jelaslah bahwa dia telah menunggu Su-han di sini. Su-han tidak langsung masuk, tetapi merenung lama sebelum menunjukkan ketegasan dan melangkah masuk. Dia sudah tahu apa yang akan mereka bicarakan hari ini. Wow, saat ia memasuki Aula Timur, tirai cahaya menyelimuti dirinya, mengisolasinya dari segala hal. Meski begitu, tak seorang pun berani diam-diam memeriksa Aula Timur. Dewa Petir kuno duduk di depan meja. Kali ini ia tidak membaca buku,
melainkan menatap Su Han sambil tersenyum. "Duduklah." Dia melambaikan tangannya. Su Han tidak memberi hormat, juga tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi hanya duduk dengan tenang di hadapan Dewa Petir Kuno. "Apakah kau akhirnya akan mengakuinya?" Dewa Petir Kuno tersenyum. "Sudah waktunya untuk mengakuinya." Su Han menatap langsung ke arah pihak lain. Senyum di wajah Dewa Petir Kuno lenyap, digantikan oleh gairah dan kekaguman yang kuat, bahkan tubuhnya mulai gemetar. Dia berdiri, menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan membungkuk dalam-dalam. "Junior, aku memberi hormat kepada Kaisar Naga Iblis Kuno. Bangun." Su Han menertawakan dirinya sendiri, "Ini hanya identitas dan gelar. Aku hanyalah seorang kultivator kecil di alam Dewa Bintang 4. Aku tidak pantas menerima hadiah sebesar ini darimu." Su Han, Kaisar Naga Iblis Kuno, memelopori umat manusia dan menciptakan kerajaan dominasi. Ini adalah warisan yang diwariskan turun-temurun. Subaliu dari alam bintang superior menciptakan dunia fana pertama bagi umat manusia. Terlebih lagi, pada saat ini, ia mengeluarkan catatan kebenaran, metode jiwa darah, dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim, yang semuanya diwariskan turun-temurun. Dewa Petir Kuno berbicara dengan nada tinggi, tubuhnya membungkuk lebih rendah lagi. "Kultivasi adalah fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini, tetapi moralitas dan kebenaran adalah jalan suci yang paling kita dambakan. Kau layak mendapatkan rasa hormatku." Melihat Dewa Petir Kuno berdiri di sana, Su Han merasa seolah-olah berada di dunia lain. Dahulu kala, tokoh-tokoh seperti Dewa Petir Kuno hanya dapat memandangnya dari jauh ketika melihatnya, dan berbicara kepadanya pun merupakan kemewahan. Tetapi saat ini, menghadapi hormat dari Dewa Petir Kuno, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Lagi pula, ini bukan masa lalu. Su Han berdiri dan membantu Dewa Petir Kuno berdiri. "Di kehidupan sebelumnya, aku tidak berbuat baik padamu. Di kehidupan ini, sejak aku datang ke wilayah bintang atas dan bergabung dengan Istana Pangeran Awan, kau selalu menjadi pelindungku. Kau sungguh tak perlu bermurah hati seperti itu. Masa lalu hanyalah awan yang berlalu, dan masa kini adalah kenyataan." Dewa Petir Kuno menatap Su Han lama sekali. Sungguh sulit membayangkan seperti apa kondisi mental Kaisar Naga Iblis Kuno yang menghibur dirinya setelah kehilangan semua kultivasinya dan memulai dari awal lagi. "Kalau aku, apalagi mencapai alam dominasi, aku bahkan tak akan sanggup menanggung hilangnya kultivasiku saat ini. Lagi pula, itu terlalu lama," pikir Dewa Petir Kuno dalam hati. "Silakan duduk dulu," kata Su Han. Dewa Petir Kuno mengangguk, berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, lalu duduk. "Bagaimana kau tahu?" tanya Su Han. "Aku tidak berani memastikan petunjuk apapun, dan aku takut mengganggumu," kata Dewa Guntur Kuno. "Kau juga tahu soal aliansi bintang dan paviliun pembunuh dewa, jadi aku tak perlu bicara lagi. Alasan aku berbohong padamu sebelumnya adalah karena aku mengkhawatirkan Yuan Ling," kata Su Han. "Lalu kenapa sekarang?" tanya Dewa Petir Kuno tanpa sadar. Namun, di tengah-tengah pertanyaan, dia menarik kembali kata-katanya. Masalah ini sangat penting, dan jika Su Han ingin mengatakan sesuatu, dia tidak perlu bertanya. Yuan Ling tidak lagi berada di galaksi Bima Sakti. Su Han menuangkan secangkir teh untuk kedua belah pihak, lalu menyesapnya dan berkata, dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Ada iblis yang membuat masalah di wilayah bintang atas dan wilayah suci, dan dengan munculnya iblis besar di alam dominasi, aku tidak takut padanya. Hanya beberapa kata saja membuat Dewa Petir Kuno merasakan aura menakjubkan datang ke arahnya. Terutama kalimat terakhir, "Saya tidak takut padanya." Sangat jujur, tetapi juga sangat mendominasi. Sambil sedikit mengangkat matanya, Su Han melanjutkan, "Kau tadi bilang kalau kepala istana berencana keluar dari pengasingannya. Seharusnya dia tahu tentang ini, kan?" Dewa Petir Kuno mengangguk, karena dia tahu hal ini, dia berencana untuk keluar dari pengasingannya. Su Han tersenyum tipis.
Istana Pangeran Yun sudah menjelaskan sikap mereka padanya. Jika bukan karena alasan-alasan ini, tidak peduli seberapa tinggi kualifikasi Su Han, Istana Pangeran Yun mungkin tidak akan menghabiskan seluruh prefektur untuk berjudi dengan Su Han. Ucapkan terima kasihku padanya. Su Han berdiri dan berjalan keluar sambil berkata, jika hari itu tiba, aku, Su Han, tidak akan pernah melupakan kebaikan Istana Pangeran Yun. Saat dia selesai berbicara, sosok Su Han telah menghilang sepenuhnya. Dewa petir kuno menatap cahaya bulan yang pucat, tangannya mengepal erat, sedikit gemetar, dan dia terdiam cukup lama. Percakapan antara Su Han dan Dewa petir kuno singkat dan sederhana. Ia bahkan tidak menunjukkan bukti apapun yang membuktikan bahwa dirinya adalah Kaisar Naga Iblis kuno. Namun, Dewa petir kuno memilih untuk percaya tanpa syarat, dan penguasa Istana Awan memilih membantu dengan sepenuh hatinya. Pada saat berikutnya, Su Han dapat yakin bahwa setidaknya di belakangnya ada raksasa sungguhan yang berdiri. Bantuan semacam ini benar-benar berbeda dari apa yang disebut keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar. Perlindungan yang mereka terima dari kekuatan-kekuatan besar itu hanyalah eksploitasi bersama. Setelah mereka dewasa dan menjadi kuat sepenuhnya, mereka akan membalasnya. Selama proses ini, begitu muncul masalah yang melibatkan kepentingan kekuatan itu sendiri, kemungkinan besar mereka akan segera ditinggalkan. Di dunia ini, ada banyak sekali jenius, tetapi jumlah kekuatan besar terbatas. Tanpa 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa, mereka secara alami dapat saling mendukung. Tapi Su Han dan Istana Pangeran Yun berbeda. Bila satu sejahtera, semua sejahtera, bila satu menderita, semua menderita. Sebelum Su Han sepenuhnya mengakui identitasnya, Istana Yun masih punya kesempatan untuk mempertimbangkan. Mereka bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tetap diam di antara Su Han dan Yuan Ling untuk menghindari masalah. Namun sekarang berbeda. Dewa petir kuno dan penguasa Istana Awan sudah mengetahui identitas asli Su Han, dan di masa depan, semakin banyak orang akan tahu bahwa Su Baliu dari bidang bintang superior ini adalah Kaisar Naga Iblis kuno yang pernah mendominasi dunia. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih memilih untuk melindungi Su Han, yang berarti mereka mulai memihak, yang setara dengan melawan Yuan Ling dan aliansi bintang. Jika Su Han berhasil di masa depan, Istana Pangeran Yun pasti akan menjulang tinggi ke langit, dan itu pasti tidak akan terbatas pada ranah bintang atas. Jika dia kalah, Su Han akan mati, dan rumah Pangeran Yun akan sepenuhnya dihilangkan dari galaksi Bima Sakti. Malam itu, percakapan sederhana antara keduanya meletakkan dasar bagi rencana besar Su Han. Keesokan paginya, perwira intelijen militer Fang Ze secara pribadi menemui Ling Xiao dan yang lainnya dan meminta mereka untuk memasuki kolam pemurnian dan berendam selama 3 tahun. Yaitu dalam jangka waktu 3 tahun, tidak ada batasan berapa kali dan tidak ada batasan tingkat penanaman. Cairan suci itu hilang dan terus bertambah hingga 3 tahun berakhir. Selama 3 tahun ini, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang mereka capai, peningkatan cairan suci tidak akan berhenti. Istana Pangeran Yun menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada Su Han bahwa mereka telah mulai mendukung Sekte Phoenix. Tidak perlu kontribusi, tidak perlu poin, dan Su Han tidak perlu membayar apapun, bahkan satu pun kristal suci. Baik Dewa Petir Kuno maupun penguasa Istana Awan tahu bahwa Su Han terlahir kembali dengan pengalaman di kehidupan sebelumnya, dan pasti memiliki banyak cara ampuh, sehingga mereka tidak terlalu mencampuri keterampilan dan teknik rahasianya. Mereka hanya mengeluarkan sedikit untuk dipahami Ling Xiao dan yang lainnya sambil berendam dalam cairan suci. Terjadi keributan di Istana Pangeran Yun. Sulit dipercaya bahwa ini benar-benar terjadi. Banyak orang kesal karena Su Han membeli identitas Yuan Linsi dan merasa itu tidak adil. Saat ini, Ling Xiao dan yang lainnya belum bergabung dengan Istana Pangeran Yun. Mereka baru saja naik dari medan bintang berukuran sedang, tetapi mereka dilatih dengan cara ini. Tentu saja, banyak orang yang kesal.
Namun mereka semua menahan rasa kesal mereka untuk sementara, karena ini adalah orangnya Su Han, dan pasti ada alasan bagi istana Pangeran Yun untuk melakukan ini. Tentu saja masih ada orang yang membicarakannya secara pribadi dan merasa itu tidak adil. Lagi pula, mereka telah membayar begitu banyak dan memeras otak setiap hari untuk memikirkan cara berkontribusi pada istana Yunwang, mendapatkan poin, dan meningkatkan kultivasi mereka. Tapi Ling Xiao dan yang lainnya cukup beruntung mendapatkan keberuntungan seperti itu tanpa membutuhkan apapun. Tak seorang pun akan menganggap ini adil. Menghadapi tatapan aneh dari orang-orang ini, Su Han merasa tidak berdaya. Dia memikirkannya selama beberapa hari dan akhirnya mengumumkan bahwa dia akan menyumbangkan 1 miliar kristal unsur ke istana Yun atas nama pribadinya. Istana Pangeran Yun terkejut, dan lapangan bintang superior terkejut. 1 miliar kristal unsur, berdasarkan nilai tukar 100.000 kristal ilahi, setara dengan 100 triliun penuh, atau 100 triliun kristal ilahi. Bahkan pasukan besar di area tingkat ke-7 pun tidak mampu membayar jumlah sebesar itu. Ambil contoh istana Liu He dan pavilion Haiti. Saya khawatir bahkan 10 dari mereka pun mungkin tidak punya uang sebanyak itu. Bagi kekuatan dan individu yang begitu kuat, kristal ilahi mungkin tidak tampak berarti, tetapi ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, hal itu tidak dapat lagi dianggap seperti itu. Banyak orang tidak mempercayainya, terutama mereka yang berada di kediaman Pangeran Yun. Mereka mengira kediaman Pangeran Yun ingin mencari alasan karena Ling Xiao dan 3 orang lainnya, jadi mereka berkolusi dengan Su Han untuk membungkam orang lain dengan cara ini. Akan tetapi, ketika kristal unsur yang tak terhitung jumlahnya berhadapan dengan tirai cahaya yang besar, terbang menuju istana Pangeran Yun dari jauh, semua orang terdiam. Mereka melihatnya dengan jelas, dan merasakannya dengan jelas, bahwa itu memang kristal unsur. Terutama mereka yang mempelajari sihir sebagai minor, mereka dapat merasakan elemen-elemen sihir dengan lebih jelas. Ketika kristal-kristal elemen ini muncul, mereka merasakan elemen-elemen sihir di sekitar mereka bergejolak, seperti badai, dan mereka benar-benar menyerbu kristal-kristal elemen tersebut sendirian, memperlihatkan pemandangan menakjubkan antara langit dan bumi. Ketika berita ini keluar, semua orang percaya bahwa Su Baliu benar-benar menyumbangkan 1 miliar kristal unsur ke istana Pangeran Yun. Apakah jumlah kristal ilahi senilai ratusan triliun ini cukup untuk membeli Ling Xiao dan 3 orang lainnya yang cukup untuk berendam dalam cairan ilahi selama 3 tahun? Tentu saja cukup, belum lagi mereka, bahkan jika mereka menyewa 10 dewa kuno super top untuk menjaga Su Han selama 3 tahun, saya khawatir mereka akan mampu melakukannya. Tak seorang pun meragukan sumber daya keuangan Su Han yang mengerikan lagi. Ketika Han Chen, salah satu dari 4 bintang besar, mengetahui hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian di pelelangan keluarga Li. Membandingkan sumber daya keuangan dengan Su Baliu, belum lagi Han Chen Xingzi, bahkan jika semua kekuatan di belakangnya ditambahkan bersama, mereka mungkin tidak akan dianggap serius oleh Su Baliu. Ada rumor yang mengatakan bahwa Su Baliu memang memiliki sejumlah sumber keuangan, tetapi tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan rumor tersebut. Dan sekarang, rumor ini akhirnya terverifikasi. Soal 1 miliar kristal elemen itu tentu saja tidak palsu. Su Han benar-benar mengeluarkan 1 miliar dan memberikannya ke istana Pangeran Yun. Ini bukan hanya untuk membungkam semua orang, tetapi juga untuk memberitahu istana Pangeran Yun bahwa aku, Su Han, tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Setidaknya untuk saat ini, aku akan menunjukkan ketulusan yang cukup. Istana Pangeran Yun tidak menolak dan menerimanya sambil tersenyum. Masalah kultivasi Ling Xiao dan yang lainnya telah terselesaikan sementara. Di bawah alam dewa, tidak diperlukan pencerahan apapun. Selama ada cukup sumber daya, seseorang dapat mengembangkan kultivasinya dengan cepat. 3 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi Ling Xiao memiliki tubuh iblis pemakan surga, Ye Xiaofei memiliki wajah manusia yang besar,
Suan Yuan Qiong adalah seorang kultivator fisik dan Xiao Qinxian memiliki qin fuksi suci. Kecepatan menelan dan penyerapannya melampaui imajinasi orang awam. 3 tahun melahap tanpa henti mungkin setara dengan 30.000 tahun latihan keras oleh orang lain. Menurut ramalan Suhan, selama tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada ketegangan bahwa mereka akan mencapai alam dewa sejati saat mereka keluar dari pengasingan. Menurut Dewa Petir kuno, dia juga ingin Suhan memasuki kolam pemurnian dan membiarkannya berlatih di sana selama 3 tahun. Jika ini benar-benar memungkinkan, maka 3 tahun kemudian, tidak akan menjadi masalah bagi Suhan untuk setidaknya menerobos alam Xuanshan. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan Suhan melakukan hal itu. Bajingan. Di dalam ruangan, Kim Yun tiba-tiba melemparkan kristal transmisi suara di tangannya ke tanah. Dengan sedikit kekuatan kultivasi, kristal transmisi suara itu pecah dengan keras. Wajah Suhan juga sedikit muram, semua karena berita yang baru saja ditransmisikan oleh kristal transmisi suara. Bajingan-bajingan di aliansi Tianjiao itu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Kau baru beberapa hari kembali ke istana Pangeran Yun, dan mereka sudah menyebarkan rumor seperti ini. Aku benar-benar ingin mencabik-cabik mulut anjing mereka. Kim Yun sangat marah, dan wajah cantiknya tampak sedikit merah. Saya takut, jadi saya diam-diam kembali ke kediaman Pangeran Yun dari Gunung Batas Klan, berniat bersembunyi sampai masa 100 tahun berakhir. Suhan bergumam, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini benar-benar punya banyak rencana licik. Sepertinya seseorang di Gunung Batas Klan terus mengawasiku. Kalau tidak, bagaimana mungkin berita kepergianku menyebar ke wilayah bintang atas secepat ini? Wajah Sang Wenming dan Ji Yuan perlahan muncul dalam benaknya. Tidak perlu menebak, Anda dapat mengetahui mereka yang melakukannya bahkan dengan jari-jari kaki Anda. Saya mendengar bahwa Taizong Xingxi juga bergabung dengan aliansi Tianjiao dan menjadi pemimpin lainnya. Suhan menatap Qin Yun dan bertanya, dan keturunan leluhur iblis dan 4 alam, apakah mereka juga merekrut sekelompok jenius di peringkat keajaiban dan bergabung dengan aliansi keajaiban? Qin Yun semakin marah ketika hal ini disinggung, tetapi ia tetap menjawab, kecuali Pangu Xingxi, Wu Fan Starchild, dan keturunan Yaoqi, semua keturunan 4 Starchild dan 9 Dewa Agung lainnya telah bergabung dengan aliansi Tianjiao. Termasuk mereka yang ada di daftar Tianjiao, lebih dari 80% telah bergabung dengan aliansi Tianjiao. Benar saja, ikan besar telah tertangkap. Suhan menyipitkan matanya. Pembentukan aliansi Tianjiao sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengincarku, keturunan kehancuran. Siapapun yang jeli tahu ini. Sekalipun mereka benar-benar bodoh dan bingung, kekuatan di balik Tianjiao ini akan memperingatkan mereka. Dan sekarang, mereka telah memilih untuk menentangku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Apa hebatnya kau keturunan dewa? Apa mereka harus membunuh kalian semua? Kim Yun mengerutkan kening. Ada begitu banyak jenius di bidang bintang superior ini. Bisakah mereka benar-benar menargetkan mereka semua? Jika keadaan terus seperti ini dan tidak ada yang bertindak, bidang bintang superior ini mungkin akan menjadi kacau balau. Suhan menatap Qin Yun dan tiba-tiba tersenyum, kenapa kamu begitu marah? Mereka tidak mengincarmu. Saya. Qin Yun mengalihkan pandangannya ke samping, tatapannya agak mengelak, dan mendengus dingin, jika mereka menargetkanku, aku pasti akan meminta guru untuk datang sendiri dan menghadapinya satu persatu. Sebenarnya, aku bisa melakukan itu, tapi kalau aku benar-benar melakukannya, orang-orang di ranah bintang atas akan menganggapku sia-sia yang hanya bisa mengandalkan orang lain, dan gelar keturunan kehancuran tidak pantas untukku. Aku masih membutuhkan kekuatan iman. Suhan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebenarnya, mengingat kekuatan tempurmu, tidak penting apakah kamu memiliki kekuatan iman atau tidak, kata Qin Yun. Kekuatan imanku bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasiku, itu yang terpenting, kata Suhan sambil tersenyum.
Kim Yun tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Ia sepertinya sudah lama terbiasa dengan apapun yang terjadi pada Su-han. Tapi Su-han menebak sesuatu. Dia berkata, "Kau tahu segalanya, kan?" "Apa yang aku tahu?" Kim Yun menundukkan kepalanya. "Identitasku." Su-han melangkah maju. Kim Yun tidak membuat alasan apapun yang dianggap sebagai persetujuannya. Su-han melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut mengangkat dagu Kim Yun. Mata Kim Yun melebar dan wajahnya langsung memerah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dekat dengan Su-han, saat ini jantungnya tetap berdetak lebih kencang, seperti rusa yang berlarian. "Sekarang, bisakah kita menikah?" kata Su-han sambil tersenyum. Kim Yun merasakan luapan amarah di hatinya, dan ia menepis tangan Su-han. "Aku tidak peduli siapa dirimu. Di hatiku, kaulah orang yang tak tahu malu itu. Aku tidak akan memandang rendah atau mengagumimu karena identitasmu. Jika semua yang kulakukan sekarang benar-benar untuk membantumu, itu hanya karena..." "Kenapa?" Su-han tersenyum. "Karena kau pernah membantuku," kata Kim Yun. "Tidak, itu tidak membantu." Su-han menggelengkan kepalanya. "Pertama-tama, aku hanya berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan karena misi yang kau berikan di istana Pangeran Yun. Kedua, meskipun aku tidak memenangkan juara pertama dalam kompetisi perjodohan, kau memiliki guru seperti Dewa Iblis kuno, dan ayahmu tidak bisa memaksamu. Tetapi kamu mendapat tempat pertama," kata Kim Yun dengan keras kepala. "Jadi, kamu harus menikah denganku. Kau masih saja tidak tahu malu." Kim Yun menggertakkan giginya. "Hahaha." Su-han tertawa dan merasa jauh lebih baik. Ia berbalik dan berkata lembut, "Keputusan istana Pangeran Yun tidak dapat mewakili kalian semua. Meskipun kalian juga anggota istana Pangeran Yun, kalian berhak memilih. Saat ini, kekuatanku lemah, dan kalian tidak pantas melakukan ini. Lagi-lagi kau, aku benci sifat burukmu. Apa kau harus mengendalikan apa yang ingin kulakukan, Kim Yun? Kalau kau benar-benar punya kemampuan, kau bisa menggulingkan Star Alliance, menggulingkan Yuan Ling, dan menggulingkan klan iblis sendirian. Apa kau bisa? Kalau kau tidak bisa, jangan menyombongkan diri." Kim Yun melotot. Su-han sedikit mengernyit, tetapi dia harus mengakui bahwa meskipun kata-kata Kim Yun tidak mengenakan, namun tetap masuk akal. "Saya kira orang-orang yang selalu mengikuti saya tidak pernah memikirkan masa depan. Lalu mengapa saya masih ragu-ragu?" Tiba-tiba berbalik, Su-han berdiri di depan Kim Yun. "Kalau begitu, ayo kita menikah. Selama kau menjadi istriku, Dewa Iblis kuno pasti akan mendukungku. Saat itu, latar belakangku akan semakin kuat. Orang-orang di aliansi Tianjiao itu sendiri pasti tidak akan bisa membuat masalah. Kamu keluar dari sini. Ini kamarku." "Baiklah, kalau begitu aku akan keluar." Melihat sosok Kim Yun yang menghilang dengan cepat, senyum Su-han menjadi lebih intens. Wanita sangatlah imut saat mereka malu dan marah, terutama wanita cantik seperti Kim Yun. Setelah berdiri di pintu untuk waktu yang lama, Su-han berbalik dan duduk di meja. Ia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, tetapi tidak meminumnya. Ia malah memandangi uap yang mengepul dari cangkir dan merenung. "Aliansi Tianjiao, tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Setelah semua orang maju, aku, Su-han, akan melunasi semua hutang lama dan baru denganmu." Meskipun Su-han memandang rendah orang-orang di aliansi Tianjiao, dia harus mengakui bahwa ketika mereka berkumpul, mereka memiliki kekuatan besar. Belum lagi kekuatan-kekuatan yang ada di belakang mereka. Kalau bicara soal diri mereka sendiri, sebagai orang-orang yang masuk dalam daftar orang jenius, mereka sangat menonjol di kalangan generasi muda dan punya banyak pengagum. Kata-kata dan pesan mereka dapat menyebar ke area yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Dan begitu mereka bersatu dan menyampaikan pesan, wilayah bintang atas akan segera mengetahuinya. Patroli langit, Su Baliu, mengabaikan nasib umat manusia,
diam-diam meninggalkan Gunung Wancong pada malam hari dan kembali ke istana Pangeran Yun. Setelah kepergiannya, moral klan dan gunung merosot tajam, dan banyak sekali kultivator yang meninggal secara tragis. 2 kultivator alam dewa surgawi tewas, dan seorang kultivator alam dewa kuno lainnya terluka parah. Orang hina seperti itu bahkan tidak bisa disebut manusia. Dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi keturunan ke-10 para dewa. Medan bintang superior ini tidak membutuhkan kemunculan keturunan ke-10 para dewa. Orang ini memang berbakat, tapi dia tidak punya moral, kemampuan, dan integritas. Dia hanya memanfaatkan keterbatasan latar belakangnya untuk menindas orang lain dan bertindak arogan. Pada titik ini, Aliansi Tianjiao kami secara resmi mengumumkan, mulai sekarang, kami akan melancarkan kampanye melawan Subaliu. Kami meminta para petinggi kuil para dewa dan istana manusia untuk mencabut gelarnya sebagai keturunan kehancuran, mencabut statusnya sebagai patroli agung langit, mencabut semua sumber dayanya, dan membuangnya ke gunung klan untuk membunuh iblis dan monster, serta merenungkan perilakunya. Berita-berita berdatangan dari Aliansi Tianjiao dan dengan cepat disebarkan oleh para pendukungnya. Dalam sehari, berita-berita itu bergema di seluruh Aliansi Tianjiao. Kuil para dewa tidak memberikan jawaban, dan istana manusia pun terdiam. Masalah ini memanas dengan cepat. Kehebohan yang ditimbulkan Su Han selama periode ini sungguh luar biasa, dan dengan identitasnya sebagai keturunan kehancuran dan penjaga langit, ia menjadi selebritas besar di ranah bintang atas. Dalam hal popularitas, ia tak kalah tenar dibandingkan keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar. Perang salib Aliansi Tianjiao melawan mereka telah menyatukan banyak pemuda berprestasi. Berita mengejutkan ini langsung membuat domain bintang superior bergejolak. Awalnya, beberapa orang bersikap netral. Lagi pula, Su Han menyumbangkan dunia fana, teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim, catatan ki sejati, dan benda-benda lainnya ke istana penyewaan. Semua ini adalah kontribusi nyata yang tak tertandingi. Tetapi ketika semakin banyak orang bergabung dalam ekspedisi dan suara mereka semakin keras, keyakinan orang-orang ini mulai goyah. Seperti kata pepatah, tak ada asap kalau tak ada api. Kalau tak ada bukti, mustahil banyak orang bisa menyerang Subaliu, kan? Lagi pula, beberapa hari telah berlalu, mengapa Subaliu tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena dia merasa bersalah? Situasi yang hampir berat sebelah ini semakin menguatkan Aliansi Tianjiao. Mereka mengatakan hampir segalanya, betapapun tidak menyenangkannya. Pada akhirnya, Su Han menjadi pendosa total di wilayah bintang atas, dan mati 10.000 kali pun tidak akan terlalu berat. Di istana Pangeran Yun, Su Han awalnya berencana untuk kembali ke Gunung Batas Klan setelah menenangkan Ling Xiao dan yang lainnya. Namun saat ini, dia tidak punya rencana untuk kembali untuk sementara waktu. Qin Yun bolak-balik beberapa kali, datang dan pergi dengan marah. Semua berita yang dirilis oleh Aliansi Tianjiao sampai ke telinga Su Han melalui tangannya. Su Han sangat mengagumi orang-orang itu. Di Gunung Batas Klan, 2 dewa surgawi gugur dan 1 dewa kuno terluka parah, tetapi itu karena kesalahan mereka, bukan kepergian Su Han. Bagaimana mungkin makhluk kuat di alam dewa surgawi atau alam dewa kuno bisa terpengaruh oleh masalah sekecil itu? Lucunya, masih ada orang yang mempercayainya. Ketika berita jatuhnya alam dewa sepenuhnya tersampaikan kembali ke 7 wilayah utama, suara-suara yang ingin menaklukkan Su Han segera meningkat secara eksponensial. Bahkan banyak sekali kultivator yang berkumpul di depan istana Pangeran Yun, berteriak keras untuk menyerahkan Su Han dan membiarkan Aliansi Tianjiao menghukumnya atas nama umat manusia. Istana Pangeran Yun mengusir gelombang demi gelombang musuh. Akhirnya, mereka begitu marah hingga berencana mengirim pasukan lapis baja hitam, tetapi dihentikan oleh Su Han. Semakin banyak orang di Aliansi Tianjiao melompat sekarang, semakin keras mereka akan jatuh nanti. Su Han tentu saja punya rencananya sendiri untuk penantian seperti ini. Selama proses ini, Istana Pengadilan Manusia juga angkat bicara,
mengimbau para kultivator manusia untuk tidak mempercayai opini publik dan fitnah. Yang seharusnya paling mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana cara menyerang klan iblis. Akan tetapi, dengan kuil para dewa yang mengipasi api dari belakang, suara istana manusia dengan cepat diredam. Yang mengejutkan Su Han adalah keturunan Yao Qi juga angkat bicara. Sekelompok sampah, satu kalimat, 4 kata, ringkas dan langsung ke intinya. Kalau saja dia mengatakan, omong kosong, kemungkinan besar itu akan dianggap ditujukan kepada Su Han. Tapi dia bilang, omong kosong. Dua pihak yang terlibat dalam insiden ini adalah aliansi Tianjiao dan Su Han. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak siapa yang dibicarakan keturunan Yao Qi. Masih ada orang-orang dengan mata tajam di dunia ini, tapi sayangnya jumlahnya sudah terlalu sedikit, desah Su Han. Di sisi lain, aliansi Tianjiao tampaknya tidak ingin mengalihkan perhatian orang-orang di bidang bintang atas karena keturunan Yao Qi. Mereka tidak menanggapi sama sekali, berpura-pura tidak tahu, dan tetap melancarkan ekspedisi melawan Su Han seperti banjir. Ditambah dengan sikap memanjakan dan permisif dari istana Pangeran Yun, semakin banyak orang datang ke istana Pangeran Yun dan berteriak dengan marah. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Su Baliu mungkin telah diusir dari istana Pangeran Yun, tetapi istana Pangeran Yun tidak mempublikasikannya demi reputasinya. Setelah mengetahui hal ini, Shen Tianli dan Su Ying hampir mati karena marah. Jika bukan karena Su Han yang menahan mereka, mereka pasti sudah keluar dan membunuh semua orang. Beberapa hari berlalu, dan kesempatan yang ditunggu-tunggu Su Han akhirnya tiba. Salah satu dari 4 bintang besar, Wu Fan Star, mengumumkan bahwa ia akan bergabung dengan aliansi Tianjiao. Sampai saat ini, 3 bintang telah menjadi pemimpin aliansi Tianjiao. Pangu Xingzi pasti tidak akan bergabung dengan aliansi Tianjiao. Entah karena ketenaran atau menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa terlibat dalam kekacauan ini. Adapun keturunan Yao Qi, dia tidak memilih untuk berdiri di pihak Su Han, tetapi dilihat dari kata-katanya, dia tidak akan pernah bergabung dengan aliansi Tianjiao. Dengan cara ini, semua orang muncul ke permukaan. Angin timur telah tiba dan waktunya telah tiba. Setelah sebulan penaklukan, Su Han yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. 3 hari kemudian, aku akan secara pribadi mengunjungi Gunung Salju Suci dan menggulingkan aliansi Tianjiao Mu. Tersebarnya berita ini ternyata membuat lapangan bintang atas yang tadinya ramai dengan kebisingan, menjadi sunyi seharian. Dan sehari kemudian, orang pertama yang bersuara adalah keturunan Yao Qi. Bagus sekali. Itu masih hanya 1 kalimat, 4 kata, tetapi orang bisa mendengar pujian di dalamnya, seolah-olah temperamen Su Han sangat mirip dengannya. Dan dari aliansi Tianjiao, sebuah suara terdengar tak lama kemudian. Sebagai seorang yang mulia patroli langit, Anda belum kembali ke Gunung Batas Klan dalam kampanye sebulan melawan umat manusia. Sebaliknya, Anda mengancam aliansi Tianjiao kami di sini. Anda jelas pengecut dan takut mati, dan Anda tidak berniat bertobat. Kau mau bertarung? Ayo bertarung. 3 hari lagi, seluruh anggota aliansi Tianjiao akan menunggumu di Gunung Salju Suci. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Gunung Salju Suci terletak di area tingkat ke-7. Meskipun agak jauh dari kediaman Pangeran Yun, dengan kehadiran Jin Lingchou dan kendali Shen Tianli, yang berada di tingkat teratas alam dewa surgawi, cukup untuk mencapainya dalam waktu setengah hari. Di depan markas besar Yunwang Mansion, jumlah kultivator yang berkumpul di sana tidak berkurang, tetapi malah bertambah banyak. Sekilas, tempat itu penuh sesak dengan orang. Dilihat dari situasinya, sedikitnya ada jutaan orang. Jelas, mereka semua ingin melihat apakah istana Pangeran Yun benar-benar telah mengusir Su Baliu. Matahari terbit di timur, membawa kehangatan di musim dingin ini. Kerumunan orang perlahan menjadi gelisah, dan diskusi menyebar ke segala arah. Bagaimana menurutmu? Apakah Su Baliu benar-benar diusir? Kurasa itu mungkin. Reputasinya sedang buruk sekali sekarang.
Kalau terus begini, Istana Yun pun akan ikut terlibat. Benar. Ada banyak sekali jenius, dan hanya dia yang hilang. Kurasa demi melindungi diri mereka sendiri, Istana Pangeran Yun mungkin akan benar-benar mengusirnya. Apa gunanya membiarkan momok seperti itu menimpa umat manusia? Bahkan mayat mereka akan dimakan oleh iblis, kalau tidak, mereka akan mencemari tanah umat manusia kita. Kurasa tidak. Kalau dia diusir dari Istana Pangeran Yun, dia tidak akan berani bersikap sombong seperti itu. Sombong? Kau pikir dia sombong? Hahaha, dia cuma melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Lupakan 4 putra bintang dan 9 keturunan dewa. Kurasa dia bahkan tidak bisa mengalahkan 5 besar peringkat surgawi. Dan dia bahkan mengancam akan menggulingkan aliansi Tianjiao. Konyol sekali. Jadi dia hanya membual. Mungkin memang begitu. Orang waras manapun tidak akan berani pergi ke aliansi Tianjiao. Itu bukan hanya tempat berkumpulnya banyak Tianjiao, tetapi juga memiliki banyak kekuatan besar di belakangnya. Tidak perlu menebak, Anda akan tahu hasilnya hari ini. Bush. Di tengah-tengah banyaknya diskusi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam Istana Pangeran Yun. Sebelum gemuruh itu mereda, teriakan memekakkan telinga lainnya terdengar. Yo, jelas itu hanya suara, tetapi ketika terdengar, jutaan orang terkejut dan pikiran mereka menjadi tidak stabil. Lebih parah lagi, beberapa dari mereka menjadi pucat dan darah mengalir dari telinga mereka. Apa itu? Kalau tidak salah, itu pasti monster teratas di Istana Pangeran Yun, Luan Dewa 7 Warna. Apa? Seolah ingin memverifikasi apa yang dikatakan orang-orang ini, sosok yang sangat menakutkan dan besar perlahan terbang keluar dari markas besar Istana Pangeran Yun. Kecepatannya tidak cepat, seolah-olah sengaja memperlihatkan postur agungnya kepada semua orang. 7 sinar cahaya ilahi yang menyerupai pelangi muncul di seluruh langit saat sayapnya berkibar. Badai besar melanda, namun tak ada seorang pun yang tersapu. Suasana hening sesaat dan semua orang tercengang. Ada naga emas raksasa di prefektur Daming, harimau putih di prefektur Baihua, kura-kura hitam di prefektur Jing'an, dan burung phoenix dewa 7 warna di prefektur Yunwang. Ini adalah keberadaan yang mengerikan yang sebanding dengan para dewa kuno, dan tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Tubuhnya yang besar bagaikan awan gelap. Sebelum terbang di atas kerumunan, ia telah membayangi sejuta orang. Ketika matanya melirik ke bawah, tekanan yang mengerikan melanda, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, bahkan tidak berani menatap wajahnya. Di balik burung phoenix ilahi yang berwarna-warni ini terdapat cahaya keemasan yang panjangnya 100 mil. Cahaya menyebar melintasi kehampaan, dan banyak orang berdiri di atasnya. Yang paling mencolok di antara mereka adalah sekelompok orang yang mengenakan baju zirah hitam. Pada awalnya, banyak orang salah mengira bahwa mereka adalah prajurit berbaju besi hitam dari Istana Yun. Namun, ketika mereka melihat teratai putih salju pada baju besi itu, pupil mata mereka langsung mengecil dan napas mereka pun menjadi cepat. Istana Yun, salah satu dari 10 departemen intelijen militer. Bahkan jika Anda melihat seluruh wilayah bintang atas dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, Departemen Intelijen Militer ke-10 adalah salah satu pasukan teratas. Saat mata mereka menyapu Departemen Intelijen Militer, mereka melihat pria berpakaian putih berdiri di depan Jin Lingchou. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, rambutnya berkibar, wajahnya masih tampan dan ekspresinya masih tenang. Namun di balik ketenangan ini, ada rasa dingin dan keras. Itu Su Baliu. Dia memang masih berada di Istana Pangeran Yun. Ya Tuhan, Luan Ilahi 7 warna muncul, dan Departemen Intelijen Militer mengikutinya dari dekat. Apakah Su Baliu benar-benar akan pergi ke Gunung Salju Suci untuk memenuhi janjinya? Kenapa bintang di antara alisnya hilang? Aku tidak tahu tingkat kultivasinya. Apakah dia sudah mencapai alam dewa kuno? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah harta karun pemberian kepala Istana Timur dari Istana Yunwang.
Harta karun ini dapat menutupi bintang di antara kedua alisnya, mencegah orang lain mengamati kultivasinya. Banyak orang tahu ini. Subaliu sendiri yang mengatakannya ketika 4 prefektur utama memberi penghormatan kepada gunung ini. Begitu, itu benar-benar membuatku takut. Kupikir dia sudah mencapai alam dewa kuno. Jadi, sepertinya istana Pangeran Yun bermaksud melindunginya sepenuhnya. Bahkan jika dia dilindungi oleh istana Pangeran Yun, apa bedanya? Dia bersalah atas kejahatan keji dan tidak menghargai nyawa manusia. Dia benar-benar pantas mati. Ya, dia tidak boleh pergi ke gunung salju suci. Dia akan menodai kesucian gunung salju suci. Hentikan dia. Phoenix Dewa 7 Warna terbang menjauh, dan tekanan mengerikan itu menghilang. Orang-orang di sekitar istana Yun juga bereaksi. Alih-alih mundur, mereka cepat-cepat mengelilinginya, dengan ekspresi kebenaran di wajah mereka, dan berdiri di depan Jin Lingchou. Su-han tampak acuh tak acuh saat melirik orang-orang ini. "Minggir," katanya ringan. "Subaliu, apakah kamu akan pergi ke gunung salju suci untuk memenuhi janji?" teriak seorang pria. "Ya." Su-han mengangguk. "Hahaha, cuma kamu nggak pantas." Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Su-han menatapnya sejenak dan berkata, "Keluarlah." Mendengar ini, pria itu mengerutkan kening dan segera berjalan keluar dari kerumunan, hanya 100 meter dari Su-han. "Terus kenapa kalau aku keluar? Apa aku salah?" Dia mengangkat dagunya, masih enggan menerimanya. "Salah atau tidak, itu urusan lain untuk saat ini. Yang ingin kutanyakan, tahukah kamu kenapa aku disebut keturunan kehancuran?" Su-han berjalan selangkah demi selangkah dan akhirnya berdiri 1 meter di depan pria itu. Kau tak perlu menakut-nakuti orang di depan begitu banyak orang. Aku tentu saja mengerti bahwa Ratu Kehancuranlah yang mendukungmu, jadi kau bisa menjadi keturunan kehancuran, tapi kau sama sekali tak pantas." Pria itu menunjukkan ekspresi jijik. "Tidak, kamu salah." Su-han mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik pelan di telinga pria itu karena aku suka kehancuran. Engah. Saat dia selesai berbicara, dada pria itu tiba-tiba tertusuk dan tangan berlumuran darah terulur dari belakang. Mata lelaki itu melebar, dan dia menoleh dengan tidak percaya, ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, telapak tangan Su-han tiba-tiba ditarik, dan tubuh pria itu roboh dengan keras. Melihat pemandangan ini, Su-han tersenyum, lalu dengan lembut meremas telapak tangannya yang baru saja ditarik. Sebuah jiwa hancur berkeping-keping olehnya, dan jeritan melengking itu menyebar ke segala arah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Di gerbang kantor pusat Yunwang Mansion yang besar, jutaan orang berdiri di tanah atau melayang di udara, tetapi pada saat ini, mereka terjerumus ke dalam keheningan. Mungkin ada berbagai alasan mengapa mereka berkumpul di sini, tetapi tujuan mereka hanya satu, yaitu menaklukkan Subaliu. Menurut mereka, Subaliu telah menjadi sasaran kritik publik saat ini, bagaikan tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukulinya. Bahkan jika istana Pangeran Yun melindunginya, apa yang bisa dilakukannya? Bisakah ia menahan begitu banyak kekuatan dahsyat? Ratu Kehancuran memang agung dan hanya sedikit yang berani menyinggungnya, tetapi apakah dia bersedia menyinggung begitu banyak kekuatan demi Subaliu? Berdasarkan hal di atas, pada dasarnya semua orang percaya bahwa Subaliu, sang bintang yang sedang naik daun, akan segera runtuh. Sekarang setelah semua orang mengutuknya, ia harus meminta maaf kepada bidang bintang superior. Namun tak seorang pun menduga. Subaliu sangat kejam. Tanpa penjelasan apapun, dia begitu saja merenggut nyawa seseorang. Subaliu, kamu sangat berani. Sebagai penguasa agung patroli langit, kau mengkhianati umat manusia. Sebagai keturunan kehancuran, kau mengkhianati jalan para kultivator. Kami datang untuk menghukummu, dan tak masalah jika kau tak meminta maaf, tapi kau tetap tak bertobat dan mengambil nyawa manusia. Setelah terbangun,
Kerumunan kembali bersorak-sorai, semuanya ditujukan kepada Su-han. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari kerumunan. Ada 3 bintang merah terang di antara alisnya. Ia adalah dewa sejati bintang 3. Dia tampak sangat marah, wajahnya yang penuh bintik-bintik memerah. Dengan iblis sebagai pemimpinnya, umat manusia sudah dalam bahaya, tapi kau, Subaliu, berani membunuh orang sesuka hati. Apa aku bisa curiga kau bersekongkol dengan iblis dan melakukan ini dengan sengaja? Ya, Subaliu ini adalah mata-mata yang dikirim oleh para iblis ke umat manusia. Seketika, banyak suara cemoohan terdengar, menyebabkan semua orang di istana Pangeran Yun mengerutkan kening. Ekspresi Su-han tetap tenang, dan dia bahkan memiliki senyum yang terlihat sangat cerah dan lembut. Dia melangkah maju dan dalam sekejap tiba di depan lelaki tua itu, sambil menatapnya dengan pandangan merendahkan. Karena kau tahu iblis yang berkuasa, kenapa kau tidak pergi ke Gunung Klan? Tanya Su-han perlahan. Nada bicara lelaki tua itu terputus-putus, lalu dia mendengus dingin, jika aku, guru dari 10.000 lebih kultivator, pergi ke medan perang, murid-muridku akan belajar dari siapa? Pernahkah kau mendengar tentang dewa kuno Jinze? Pernahkah kau mendengar tentang dewa kuno Daoli? Pernahkah kau mendengar tentang dewa kuno Sengle? Kalaupun kau belum pernah mendengar tentang mereka, King Jun, kau pasti pernah mendengarnya, kan? Su-han tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram leher lelaki tua itu. Mereka semua sudah pergi ke garis depan, lalu siapa yang akan mengajar murid-murid mereka? Orang tua itu terbatuk-batuk dengan keras, tetapi ia masih menggertakkan giginya dan berkata, Subaliu, kau sudah membunuh 1 orang, apakah kau ingin membunuhku juga? Kraak, Su-han mengerahkan kekuatan telapak tangannya, dan leher lelaki tua itu langsung tercekik. Banyak orang menyaksikan jiwa yang hendak melarikan diri itu juga dicekik sampai mati oleh Su-han. Itu benar. Su-han berbicara dengan ringan dan melemparkan tubuh lelaki tua itu ke samping. Subaliu, kamu sangat kejam. Terdengar teriakan marah dari kerumunan di kejauhan. Saya belum melihat orangnya, saya hanya mendengar suaranya. Jelas orang ini cukup pintar. Meskipun berteriak, dia tidak membiarkan Su-han melihatnya. Namun, saat dia membuka mulut dan belum selesai berbicara, sebilah pedang panjang berwarna hitam pekat muncul di tangan Su-han. Wow, tanpa basa-basi lagi, pedang panjang itu menebas langsung ke arah sumber suara itu. Banyak raut wajah biksu berubah dan mereka langsung menghindar ke samping. Penghindaran mereka secara tak kasat mata menciptakan sebuah jalan, dan di tengah jalan itu, ada seorang pemuda berdiri di sana, ekspresinya berubah drastis. Ia juga ingin menghindarinya, tetapi seluruh energinya dikunci oleh Su-han. Ia berdiri di sana seolah membeku, tak bergerak. Slaas, pedang itu jatuh, darah berceceran, dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Tak ada jiwa yang muncul, dan jelas telah menjadi abu oleh pedang ini. Sampai saat ini, orang ketiga dibunuh oleh Su-han. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Siapapun yang berbicara akan mati. Su-han sudah turun dari Jin Lingchou. Tidak ada seorang pun dalam radius 1000 meter darinya, membentuk zona vakum. Siapa yang masih belum yakin? Kata Su-han ringan. Semua orang saling memandang, dan pada saat ini, jutaan orang kembali terdiam. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Dalam keheningan ini, raungan yang sangat mengejutkan tiba-tiba datang dari Jin Lingchou. Raungan ini jelas bercampur dengan kekuatan kultivasi, dan sangat kuat. Setelah jatuh, ia berubah menjadi gelombang suara, bergemuruh menuju Su-han. Duar, duar, duar. Banyak orang tak terhindarkan dan tersapu gelombang suara. Tubuh mereka langsung meledak, tak seorang pun di bawah alam dewa mendalam yang selamat. Semua orang ternganga lebar, tercengang. Mereka melihat ke arah penyebaran gelombang suara. Jelas terlihat kekosongan di sana, tetapi jalan kabut darah terbuka paksa di sana. Suara-suara terus terdengar dari tanah, dan sejumlah besar mayat berjatuhan.
Meskipun tidak menumpuk seperti gunung, jumlahnya tetap sangat banyak. Raungan ini saja telah menewaskan sedikitnya 100.000 kultivator. Saat berikutnya, banyak sekali mata yang tertuju pada Jin Lingchou. Namun mereka melihat seorang laki-laki setengah baya dengan ekspresi dingin, tatapan membunuh di wajahnya dan senyum sinis, menatap mereka seolah-olah sedang menatap mangsa. Minta menang. Keberadaan mengerikan ini, yang dulu dikenal sebagai Raja Kehidupan, telah lama menghilang dan hampir dilupakan oleh domain bintang superior. Ia muncul kembali dan mengorbankan nyawa lebih dari 100.000 orang untuk membangun otoritas Shu Han. Ini juga semacam sikap Istana Pangeran Yun terhadap Shu Han. Sebagian besar pendeta yang hadir terdorong untuk datang ke sini, dan mereka penuh gairah dan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi orang-orang yang mereka kagumi dan kekuatan yang mereka hormati. Namun seberapa tinggi tingkat budidayanya? Level tertinggi hanya beberapa dewa sejati bintang 5. Bagaimana mungkin seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi bisa begitu tidak punya otak? Kekejaman Shu Han dan pembunuhan berantai yang dilakukan Su Ying seketika mendinginkan gairah di hati mereka, dan pikiran mereka yang tadinya dipenuhi banyak rumor, berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Shu Han memandang orang-orang ini dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengangkat kakinya dan berjalan perlahan di sepanjang jalan berkabut darah. Meskipun masih ada orang yang berdiri di sana, mereka segera memberi jalan sebelum Shu Han tiba. Namun, masih ada sebagian orang yang dibutakan oleh amarah dan berencana untuk berdiri dan menghentikannya. Namun raungan Su Ying akhirnya menghentikan mereka dari menerjang api. Dilarang berkumpul di depan kediaman Pangeran Yun. Jika kalian tidak pergi dalam 3 tarikan napas, Departemen Intelijen Militer akan menghukum kalian dengan berat. Desir, desir, desir. Semua orang di 2 Departemen Intelijen Militer utama menghunus pedang mereka, dan ketika kultivasi mereka melonjak, mereka seperti harimau ganas, menyapu semua orang. Ayo pergi, ayo pergi. Sialan, apa Istana Pangeran Yun sudah gila? Mereka benar-benar begitu protektif terhadap Su Baliu. Jangan khawatir, aliansi Tianjiao akan mengurusnya. Melihat jutaan sosok yang pergi dengan cepat, mata Shu Han menampakkan niat membunuh yang kuat. Di dunia yang penuh kebohongan ini dan di mana benar dan salah tidak jelas, bahkan Tuhan pun tidak berdaya mengubah situasi. Kalau begitu, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku dengan membunuhmu. Suara Shu Han sangat lembut, tetapi suaranya terdengar jauh. Para kultivator yang terbang menjauh semuanya gemetar dan wajah mereka berubah pucat. Adapun orang-orang di Istana Pangeran Yun, mata mereka berbinar. Ketika mereka melihat Shu Han lagi, baju besi emas telah muncul di pakaian putihnya. Di bawah sinar matahari, baju sirah emas itu memantulkan kilau yang menyilaukan, seolah menyatu sempurna dengan Shu Han. Bahkan orang-orang di Departemen Intelijen Militer pun sedikit tercengang. Mengapa rasanya dia lebih dari sekadar utusan istana tingkat 7? Ya, aku merasakan hal yang sama, rasanya seperti seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari makhluk yang kuat. Ya, itulah perasaannya. Metodenya cepat dan tegas, dan pemikirannya sangat teliti. Para jenius yang selalu berada di rumah kaca itu mungkin tidak mampu melakukannya. Gunung Sengsui, yang terletak di area tingkat ke-7, Pegunungan Changxing, merupakan salah satu dari 9 puncak tertinggi di Pegunungan Changxing. Meskipun ada binatang suci di sini, kebanyakan dari mereka tidak kuat. Awalnya, 9 puncak gunung telah diduduki oleh berbagai kekuatan, tetapi aliansi Tianjiao menghabiskan banyak uang untuk membeli gunung salju suci ini. Ini bukan berarti semua kekuatan di area tingkat ke-7 adalah kekuatan tingkat atas. Ada yang kuat, ada pula yang lemah. Jelaslah, kekuatan yang menduduki 9 puncak ini bukanlah kekuatan teratas di area tingkat ke-7. Aliansi Tianjiao terlalu besar, belum lagi 3 bintang dan 8 keturunan dewa. Ada banyak kekuatan di belakang para jenius dalam daftar Tianjiao. Dengan kekuatan-kekuatan ini yang mendukung mereka, tentu saja mereka tidak berani menyinggung mereka terlalu banyak.
Saat matahari pertama kali terbit, gunung salju suci sudah dipenuhi orang. Selain kekuatan dari 8 gunung di sekitarnya, ada juga banyak kultivator dari daerah level 5, level 6, level 7 mereka sendiri, dan bahkan 4 prefektur utama. Beberapa hari yang lalu, Su Han angkat bicara dan mengancam akan menggulingkan aliansi Tianjiao. Semua orang tahu bahwa ini jelas bukan untuk memulai perang antar kekuatan, tetapi untuk menekan semua jenius dengan kekuatannya sendiri dan membiarkan bidang bintang superior tahu bahwa keturunan kehancurannya tidak lebih lemah dari keturunan dewa manapun, dan bahkan tidak lebih lemah dari Xingzi. Banyak orang menyesalkan bahwa meskipun tindakan Su Baliu tidak konvensional, namun tindakannya sungguh brilian. Sebelumnya, karena identitasnya sebagai Sun Tian Agung, ia hampir dipaksa menemui jalan buntu, tetapi saat ini, ia menemukan jalan keluar. Belum lagi benar-benar menggulingkan aliansi Tianjiao, selama dia mengalahkan keturunan dewa manapun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak layak menyandang gelar keturunan kehancuran. Masalah menaiki tangga ke surga juga akan terpecahkan. Apakah umat manusia masih dapat menghentikan kejeniusan yang tak tertandingi tersebut? Jika ini benar, maka itu adalah keinginan egois kuil para dewa. Jika ini terus berlanjut, umat manusia pasti akan musnah. Di saat klan iblis bangkit kembali, kebenaran umat manusia adalah hal terpenting. Bahkan orang kuat di alam dewa kuno pun tak bisa menutup mata terhadap opini publik sebesar itu. Sekalipun mereka berpura-pura, mereka harus berpura-pura baik. Orang-orang dari Baihua Mansion berdiri tidak jauh dari gunung salju suci. Kebanyakan dari mereka adalah wanita, dan ada bunga teratai besar yang mekar di bawah kaki mereka, membuat semua orang berdiri di udara. Su Sue mengenakan jaket beludru putih dan berdiri di depan teratai, menatap gunung salju suci dengan ekspresi acuh tak acuh. Asal dia tahu apapun tentang Su Han, dia akan segera bergegas menghampirinya, pun yang sedang dilakukannya. Nak, dia belum datang, kenapa kamu terburu-buru? Sebuah suara terdengar dari belakang. Ekspresi Su Sue sedikit melunak, dan dia berkata dengan hormat, Tuan Istana Timur. Seorang wanita paruh baya melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak kenal Su Baliu. Meskipun kita berdua dari wilayah Bintang Tengah, tidak perlu terlalu khawatir tentang dia, kan? Su Sue merenung sejenak. Ia tahu bahwa dengan tingkat pemikiran dewa kuno teratai merah, ia pasti telah menebak sesuatu. Lagi pula, Su Sue telah memintanya pergi ke kuil para dewa untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Kehancuran. Dia ayahku. Setelah beberapa saat, Su Sue berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, senyum di wajah dewa kuno teratai merah membeku. Bukan hanya dia, semua orang di Baihua Mansion menatap Su Sue pada saat ini. Apa katamu? Mata dewa kuno teratai merah sedikit melebar. Ia menduga ada hubungan yang tidak biasa antara Su Sue dan Su Baliu, tetapi awalnya ia hanya mengira keduanya adalah sepasang kekasih, atau hanya cinta tak berbalas Su Sue. Lagi pula, Su Sue peduli dengan segala hal tentang Su Baliu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Su Baliu sebenarnya adalah ayah Su Sue. Kau, coba katakan lagi. Dewa kuno teratai merah masih tidak percaya. Dia adalah ayahku. Su Sue mengangkat kepalanya, matanya menampakkan kebanggaan, ayahku satu-satunya yang paling aku banggakan. Gluk, semua orang di sekitar menelan ludah mereka. Tetapi mengingat dewa kuno teratai merah ada di sini, mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Dewa teratai merah kuno tidak terlalu khawatir. Ia refleks berkata, ini, bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Su Sue menyunggingkan senyum terindahnya, dia ayahku. Hanya saja, karena beberapa hal, dia tidak mau mengungkapkan hubungan kami sebelumnya. Tapi sekarang tidak apa-apa. Aku bisa menunjukkan kepada semua orang di dunia bahwa dia, Su Baliu, adalah ayahku. Meskipun dewa kuno teratai merah terkejut, dia masih menangkap beberapa kata kunci dari kata-kata Su Sue. Misalnya, memaparkan, memamerkan.
Dia tidak bermaksud memberitahu semua orang di dunia bahwa Subaliu adalah ayahnya, tetapi dia ingin memamerkannya kepada semua orang di dunia. Seberapa tinggi kedudukan Subaliu di hatinya. Kalau begitu, Dewa Kuno teratai merah tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya. Ia mengirim pesan suara kepada Susue, apakah Subaliu juga mengenal Ratu Kehancuran? Kalau tidak, mengapa dia memintamu untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Kehancuran? Bukan berarti mereka saling kenal, mereka hanya teman baik, kata Susue sambil tersenyum. Mata Dewa Kuno teratai merah kembali melebar. Mustahil, bagaimana mungkin? Meskipun Ratu Kehancuran belum mencapai alam suci, ia telah berada di wilayah bintang atas selama puluhan juta tahun. Wilayah bintang atas dan wilayah bintang tengah tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, apalagi bertemu langsung. Bagaimana Subaliu bisa mengenalnya? Susue mengangkat matanya, tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dewa Kuno teratai merah menatapnya, dan tiba-tiba kilatan pencerahan muncul dalam pikirannya. Mungkinkah? Dia menatap Susue dengan tak percaya, napasnya semakin cepat. Ya. Susue mengangguk dan berkata, mereka saling kenal puluhan juta tahun yang lalu. Pikiran Dewa Kuno teratai merah hampir meledak. Dia tampak ngeri dan tak percaya, lalu mundur beberapa langkah sambil bernapas cepat. Tuan Dong, ada apa denganmu? Seseorang bertanya dengan khawatir. Susue tampaknya tidak menyadari keterkejutan Dewa Kuno teratai merah, dan dia melanjutkan, Tuan Istana Timur, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau bilang, kata Dewa Kuno teratai merah dengan susah payah. Nama ayah saya sebenarnya bukan Subaliu. Itu hanya nama panggilannya dulu. Nama depannya, Su, tapi nama aslinya cuma satu huruf, yaitu, Han. Di sisi kiri gunung salju suci, sebilah pedang raksasa terbentang di langit. Pedang raksasa itu panjangnya 10 mil dan berwarna putih keperakan, dengan lebih dari 100 sosok berdiri di atasnya. Mereka semua mengenakan seragam sekte pedang, kekuatan yang kuat di area tingkat ke-7. Apakah dia akan datang? Di depan, seorang lelaki tua dan seorang lelaki setengah baya tengah berbicara. Tidak, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dengan yakin. Mengapa tidak? Aliansi Tianjiao jelas-jelas sedang menjebaknya agar terlibat. Konon, kultivasi Subaliu telah mencapai alam dewa bintang 4, tapi kenapa? Sehebat apapun kekuatan tempurnya, ia hanya bisa melawan alam dewa misterius dengan kekuatan alam dewa. Kurasa paling-paling ia hanya bisa menandingi alam dewa misterius bintang 1. Hasilnya masih belum pasti. Pria paruh baya itu menyombongkan diri. Lihatlah orang-orang di aliansi Tianjiao ini. Keturunan King Shen dengan tingkat kultivasi terendah telah mencapai alam dewa bintang 7. Tianjiao seperti mereka secara alami dapat bertarung melawan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Subaliu tidak yakin apakah mereka dapat mengalahkan keturunan King Shen, apalagi Han Chen Xingzi yang telah mencapai alam Xuan Shen bintang 4. Orang tua itu berbalik, melirik pria paruh baya itu, lalu berkata, dia akan datang. Oh, kenapa wakil ketua sekte begitu yakin? Pria paruh baya itu tidak percaya. Dewa Kuno itu pernah menghubunginya sebelumnya. Pria ini sangat arogan. Karena dia sudah bicara, dia pasti akan datang, kata lelaki tua itu. Ngomong-ngomong soal ini, sekte Mingjianku juga telah terhina karenanya. Pria paruh baya itu mendengus dingin, beruntung sekali dia. Dewa Kuno tertarik dengan apa yang telah dia peroleh. Jika dia menyerahkannya dengan jujur, Dewa Kuno pasti tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Tapi dia begitu baik, dia langsung menolak dan bahkan berani mengancam Dewa Kuno. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Meskipun prosesnya tidak menyenangkan, Dewa Kuno itu sangat menghormatinya dan tampaknya tidak berniat melanjutkan masalah ini. Sebaiknya kau tidak mencoba memanfaatkannya, kata lelaki tua itu dengan tenang. Pandangan muram tampak di mata lelaki paruh baya itu, tetapi dia tetap mengangguk. Haha, ras manusia memang ras yang suka bertikai. Di seberang sekte Mingjian,
sebuah pohon besar menjulang dari tanah, dengan sejumlah besar sosok berdiri di atasnya. Bedanya, di balik sosok-sosok itu muncul bayangan-bayangan, dan bayangan-bayangan itu bukan tubuh manusia, melainkan bentuk harimau. Ada banyak suku harimau di medan bintang superior, tetapi hanya ada satu suku yang dapat mengubah semuanya menjadi wujud manusia, yaitu suku harimau dunia bawah. Mereka mencibir dan menatap banyak manusia di sekitar mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan, mata mereka penuh dengan ejekan. Patroli Agung Subaliu. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, aku pernah mendengar beberapa hal tentangnya. Seandainya klan Nether God Tiger milikku, jika seorang jenius seperti itu muncul, kami pasti akan mengolahnya dengan segala cara. Jika dia menjadi orang kuat di masa depan, dia akan menjadi sosok kuat yang dapat menentukan status klan kami. Benar, benar, benar. Umat manusia begitu baik, mereka tidak hanya tidak mengolahnya, tetapi mereka juga ingin menghalangi perkembangannya, terutama di saat para iblis sedang berada di garis depan. Sungguh sekelompok orang bodoh. Kenapa tidak membawa Subaliu ke klan harimau dewa Netherku? Sejujurnya, kita tidak sekuat ras manusia, tapi kekompakan kita jauh melampaui mereka. Kalau kita bisa menginvestasikan sumber daya, itu akan cukup untuk melatihnya. Cek, jangan bahas suku lain setuju atau tidak, takutnya Subaliu sendiri juga tidak setuju. Ya, ras manusia memang selalu merasa benar sendiri, merasa diri merekalah ras paling cerdas. Dengan bakat Subaliu, aku khawatir dia tidak akan mau bergabung dengan klan Nether Tiger kita. Lebih baik jangan melawan tembok untuk menghindari rasa malu. Kalau begitu jangan khawatirkan mereka. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Banyak kekuatan dan ras mengepung gunung salju suci dalam 3 lapisan, dan kekuatan yang lebih lemah harus tetap di belakang. Yang mengejutkan adalah sebelum Suhan dan yang lainnya muncul, tanah di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan beberapa sosok besar dan menakutkan berlari ke arah sini. Raksasa, ya Tuhan, mereka ada di sini juga. Raksasa dan naga tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Lihat, bukankah itu seekor naga? Saat suara tertentu tiba-tiba menjadi lebih keras, banyak sekali mata yang memandang ke kejauhan. Namun di awan, ada sebuah benda besar yang berputar-putar, menyebabkan guntur dan kilat serta suara gemuruh yang terus-menerus. Namun saat mereka tiba di gunung salju suci, tubuh naga besar itu telah lenyap sepenuhnya dan berubah menjadi 3 sosok. Seorang pria muda, seorang pria tua, dan seorang wanita tua. Mereka tampak tidak berbeda dari orang normal, satu-satunya perbedaan adalah mereka memiliki 2 tanduk naga di kepala mereka. Itu memang klan naga. Ketika ketiga orang dari klan naga ini tiba, banyak pasukan langsung mundur. Baik di ranah bintang superior maupun di tanah suci, klan naga sejati selalu menjadi salah satu ras super teratas. Jika bukan karena jumlah mereka yang sedikit, mereka pasti sudah menjadi penguasa terkuat di galaksi Bima Sakti ini. Sejak zaman dahulu kala, di antara semua bintang atas, hanya Kaisar Naga Iblis kuno pada masa itu yang dengan kekuatan supernaturalnya mampu menekan klan naga sedemikian rupa sehingga mereka tak mampu mengangkat kepala, hanya bisa bersembunyi di 4 lautan, tak berani bertindak gegabah. Selain itu, siapa lagi yang bisa menekan mereka? Meski begitu, tak seorang pun dapat menggoyahkan status kuat klan naga. Apa yang kau lihat? Kalau kau lihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Wanita tua itu mendengus dingin, suaranya begitu keras hingga banyak orang memucat. Suara itu bercampur dengan kekuatan surga dan kekuatan aturan. Jelaslah bahwa wanita tua ini tidak berbeda dengan dewa-dewa kuno umat manusia. Hahaha. Pada saat ini, suara tawa keras terdengar dari kejauhan. Kilatan cahaya pedang menerangi 9 provinsi, seperti pelangi, menyebar di langit. Sejumlah besar sosok berada di atas cahaya pedang, dan hanya dalam beberapa kilatan, mereka sudah berdiri di depan gunung salju suci. Kota pembantai naga. Melihat orang-orang ini,
Pupil mata semua orang di sekitar mereka mengecil. Apa yang mereka kenakan adalah pakaian unik kota Tulong. Begitu mereka tiba, raut wajah ketiga manusia naga itu langsung berubah dingin, bahkan pemuda yang selama ini bersikap sangat tenang pun tidak terkecuali. Klan naga dan kota pembantai naga selalu menjadi musuh bebuyutan. Zhou Huang, wanita tua itu berbicara sambil menggertakkan giginya, niat membunuh terpancar darinya. Kamu panggil kakekmu apa? Pria paruh baya bernama Zhou Huang tersenyum dan berkata, kau hanyalah seorang jenderal yang kalah, tapi berani datang ke umat manusiaku dan bertindak begitu lancang. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Kultivasi wanita tua itu meledak dan dia hendak segera menyerang. Namun pemuda itu menghentikannya dan menatap Zhou Huang, kami datang ke sini hari ini hanya untuk melihat kegembiraan, kami tidak punya niat lain. Itu yang terbaik. Zhou Huang mendengus dingin, kalau aku tidak salah, kau pangeran istana naga laut Cina Timur, Long Buhui, kan? Kudengar daging, darah, urat, dan tulang keturunan langsung Raja Naga adalah yang terbaik untuk meningkatkan vitalitas kultivator sepertiku, dan juga sangat bermanfaat untuk kultivasi seni bela diri. Sebaiknya kau tetap di sana dengan patuh, kalau tidak, aku akan merobek uratmu dan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Ekspresi Long Buhui berubah, dan ada cahaya dingin di matanya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Zhou Huang. Di antara kekuatan yang berani berbicara kepada klan naga dengan cara ini, kota Tulong tidak diragukan lagi yang pertama. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.